Selamat siang adik-adik. Hari ini bersama Teacher Dani akan membahas materi integral. Ini adalah materi terakhir pada matematika wajib. Integral ini merupakan arti turunan atau dari turunan. Masih ingat masalah turunan? Misalnya kita ada fx sama dengan 3x tambah 4, maka turunannya f aksen x sama dengan 3. Nah, kalau tadi ini contoh dari soal fungsi, kita mencari turunannya. Kalau integral dia merupakan anti turunan. Berarti turunan ini kita mau cari nilai fx-nya, atau integral f aksen x itu akan sama dengan integral f aksen dx akan sama dengan fx tambah c. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas. Berarti ada integral yang ada batasnya, Chat? Ada. Nanti kita pelajari setelah kita mempelajari integral tak tentu. Jadi secara umum integral f aksen x dx itu ya, nih sama dengan fx tambah c. Dan ada lagi. Jadi kalau ada soal integral x pangkat n dx, itu akan sama dengan, perhatikan pangkatnya ya, pangkat ditambah 1 x, pangkatnya ditambah 1, jangan lupa tambah c. C ini adalah konstanta, itu yang menandakan kita sedang mempelajari tentang integral tak tentu. Kita lihat sifat integral tak tentu. Yang pertama, kalau ada integral k fx dx itu akan sama dengan k integral fx dx. Artinya konstanta yang mengikutinya bisa kita taruh di depannya. Nah, yang kedua, integral fx tambah gx dx ini akan sama dengan integral fx tambah fx dx tambah integral gx dx. Begitu juga untuk integral fx kurang gx dx itu akan sama dengan integral fx dx kurang integral gx dx. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang bingung melihat sifatnya. Nanti kita akan lihat di contoh soal biar lebih paham. Tapi ini yang harus diingat kembali, apa tadi? Integral x berpangkat n, berarti yang kita fokuskan adalah nilai pangkat dari x. Ini pangkat n, 1 per pangkat ditambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh soalnya ya. fx sama dengan 4x kurang 4. Integral dari fx sama dx sama dengan berapa? Katanya. Ini integral dari 4x kurang 4 dx.
Oke, kita perhatikan yang ini. Nah, di sini kan ada X. Pangkat berapa dia di sini? Pangkat 1 ya. Kalau X saja berarti dia pangkat 1. Ini 4 per. Pangkatnya 1 tadi. 1 tambah 1. Ini tadi pangkatnya juga 1. X1 tambah 1. Ini konstanta. Kalau dia diintegralkan konstanta itu tambahkan si X-nya saja. Kemudian jangan lupa tambah C. Teacher ulangi sekali lagi dari mana datangnya angka ini. Ini pangkat 1. Berarti tadi apa rumusnya? X pangkat N dx sama dengan 1/n tambah 1 X N tambah 1 tambah C. Ini ya pangkat ya. Ini pangkat 1. Berarti ini 1 tambah 1 X1 tambah 1 kurang 4X tambah C. Kenapa di sini ada X? Karena dia awalnya konstanta, maka dia ini dapatkan nilai X. Berarti ini 4 per 2 X pangkat 2 kurang 4X tambah C. Atau hasilnya ini disederhanakan 2X kuadrat kurang 4X tambah C. Kalau ragu gimana tahu jawaban kita ini benar atau salah? Kan itu yang kalian dalam pikiran kalian. Caranya gini, ini kan anti turunan. Coba diturunkan lagi. Kan udah belajar materi turunan. Ini 2 kali 2 4. 4X. Ini dia kan. Turunan 4X apa? 4. Berarti jawaban kita udah benar. Oke, kita coba contoh yang kedua. Integral 6x kuadrat tambah 3 dx. Oke, ini x-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Berarti ini jadinya 6 per pangkat ditambah 1. 2 tambah 1 x. Pangkatnya berapa tadi? 2. 2 tambah 1 tambah integral konstanta apa tadi? Tambahkan x-nya. 3x tambah C. Ini 6 per 3 X pangkat 3 tambah 3X tambah C. 6 bagi 3 berarti itu 2X pangkat 3 tambah 3X tambah C. Oke, untuk membuktikan tadi gimana? Kita turunkan berarti ya. 3 kali 2 6. Berarti 6x kuadrat ya. Kalau turunan kan pangkatnya berkurang 1. Turunan 3x 3. Berarti ini udah benar jawabannya ya. Kita coba lagi soal yang lainnya. Kalau soalnya bentuk seperti ini, berarti kita kalikan dia terlebih dahulu ya. Si integral kalikan 3x kuadrat. Berarti ini hasil kalinya nanti kurang x tambah 9x kurang 3 dx. Integral 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 dx. Nah, udah kita sederhanakan atau kita kalikan tadi, baru kita integralkan. Integralnya berarti ini 3 per, ini pangkatnya berapa? Pangkat 2. Ini 2 tambah 1 X 2 tambah 1 tambah 8 per, ini pangkatnya pangkat 1 tambah 1 X 1 tambah 1 kurang 3. Integral konstanta apa tadi? 3x tambah C. Ini 3 per 3 x pangkat 3 8 per 2 x pangkat 2 kurang 3x tambah C. Berarti 3 bagi 3 x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 3x tambah C. Oke. Ini soal awalnya.
yang ini kita akan lanjutkan contoh soal lainnya. Nah, kalau seperti ini soal kita. Nah, integral itu bisa kita selesaikan kalau pangkatnya itu berada di atas. Sekarang soal kita ada pangkatnya berada di bawah. Nanti kita naikkan dia ke atas terlebih dahulu. Integral 2x kurang 3x pangkat min 2 dx. Nah, baru bisa kita integralkan. Apa integralnya tadi? Ini biasanya kalau kalian tidak terlatih, maka akan terbalik cara menyelesaikan integral dengan turunan. Integral itu dia selalu ditambah ya, hati-hati apalagi soalnya bertanda negatif. Ini 2 per 2. Dan saya buatkan lagi tambah satunya ya. Dari mana datang 2 di sini? Berarti 1 ditambah 1 x pangkat 2 kurang 3 per min 2 tambah 1. Berarti ini min 1 x pangkat min 1 tambah c. Ini x kuadrat positif jadinya 3x pangkat min 1 tambah c. Karena soal awal kita posisinya dalam bentuk pecahan, berarti ini hasil akhir harus dalam bentuk pecahan juga. Oke, untuk soal selanjutnya akan dicerkasi soal berbentuk akar. Oke, kita tahu akar itu adalah pangkat setengah. Berarti ini jadinya 36 kurang 48 per akar x ditambah 16 per x. Ini bentar ya. 3 kurang 2 akar x dikuadratkan. Ini jadinya 9 kurang 12 akar x tambah 4x dx. Nah, ini jadinya integralkan satu-satu. Integral konstanta apa tadi? Dikasih x, 9x. Oke, ini masih dalam bentuk akar. Kalau kalian tahu akar itu adalah pangkat setengah. Berarti ini setengah tambah 1. Berarti ini 12 per setengah tambah 1 di 3 per 2 x pangkat 3 per 2 tambah 4 per pangkat ditambah 1 berarti 4 per 2 x pangkat 2, jangan lupa tambah c. 9x kurang 12 kali 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah 2x kuadrat tambah c. Ini hasilnya 9x kurang 8. Kembalikan soalnya dalam akar. X pangkat 3 per 2 itu akan sama dengan x akar x tambah 2x kuadrat tambah c. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah integral tak tentu. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke integral tentu.
seperti yang teacher bahas di awal tadi, kita ada dua integral yang kita pelajari, integral tak tentu dan integral tentu. Kalau integral tentu adalah integral yang pakai batas. Jadi ada integral f(x) dx dengan batas a sampai b, maka itu akan sama dengan fb kurang fa. Nah, kita lihat dulu sifat integral tentu. Yang pertama, integral f(x) dx dengan batas a sampai a itu hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, integral f(x) dx dengan batas a sampai b k f(x) dx itu akan sama dengan konstantanya boleh ditaruh di luar, integral a sampai b f(x) dx. Ketiga, integral a f(x) dx dengan batas a sampai b itu akan sama dengan min integral f(x) dx dengan batas b sampai a. Jadi kalau dia terbalik batasnya akan sama tapi dikasih tanda negatif. Selanjutnya, integral f(x) tambah gx dx dengan batas a sampai b akan sama dengan f(x) dx dengan batas a sampai b ditambah dengan integral gx dx dengan batas a sampai b. Itu juga berlaku untuk pengurangan. f(x) dx a sampai b kurang integral gx dx. Kemudian kalau ada integral a sampai c f(x) dx akan sama dengan integral f(x) dx dengan batas a sampai b tambah f(x) dx dengan batas b sampai c dengan syarat b itu besar dari a, kecil dari c. Itu sifat-sifat yang ada pada integral tentu. Setelah ini kita akan lihat contoh soalnya biar lebih paham untuk materi ini. Seandainya adik-adik ada soal yang mau dibahas tentang integral ini, bisa langsung ke WA Teacher Dani. Nanti akan kita bahas di materi di pertemuan selanjutnya. Kita coba dulu untuk soal yang sederhana integral tentu. Integral 2x tambah 3 dx dengan batas negatif 1 sampai 4. Berarti integralnya sama kayak tadi ya. Berarti yang kita fokusnya x, berarti 2 per pangkatnya 1, berarti tambah 1, 2 x pangkat 2 tambah integral konstanta adalah dikasih tanda x. Tidak lagi pakai tambah c karena dia ada batas. Berarti kita tutup kurung siku min 1 sampai 4 itu batasnya ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dulu, x kuadrat tambah 3x dengan batas negatif 1 sampai 4. Kemudian kita substitusikan nilai x. Kita mulai dari yang di atas. Berarti 4 pangkat 2 tambah 3 kali 4 kurang. Untuk masuk ke nilai batas berikutnya harus ditandai dengan tanda kurang. Dan jangan lupa setiap kali kita mengurang pakai kurung.
Ini min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1. 4 kuadrat 16 tambah 12 kurang 1 kurang 1 tambah min 1 kuadrat 1, 3 kali min 1 3. Berarti ini 28 kurang min 2, berarti hasilnya 30. Untuk soal selanjutnya, oke, kita selanjutnya integral 3 f(x) dx dengan batas 1 sampai 3 hasilnya 12. Kemudian integral 2 gx dx dengan batas 1 sampai 3 hasilnya min 6. Yang ditanya itu adalah integral 2 kali fx tambah 3 kali gx untuk batas 1 sampai 3 sama dengan berapa? Oke, untuk soal ini berarti kita pakai sifat integral yang ada tadi ya. Ini kalau ada konstanta di depannya bisa kita bawa ke depan. Jadi ini 3 integral f(x) dx dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 12. Sehingga integral 1 sampai 3 f(x) dx akan sama dengan 12 bagi 3. Ini dapat hasilnya 4. Untuk ini juga seperti itu. Di integral 2-nya bawa ke depan, gx dx dengan batas 1 sampai 3 sama dengan min 6, maka integral gx dx dengan batas 1 sampai 3 min 6 bagi 2 berarti min 3. Berarti ini bisa langsung kita masukkan ke pertanyaannya. Atau kalau mau dipisah juga boleh dulu. Berarti ini jadinya 2 integral 1 sampai 3 f(x) dx. Ini kan ada sifatnya tadi ya. Kalau dia tambah bisa kita keluarkan, dipisahkan satu-satu. Integral 3 gx dx dengan batas 1 sampai 3. Fx dx dengan batas 1 sampai 3 nilainya adalah 4. Berarti ini 2 kali 4 tambah 3 kali, ini nilainya min 3. 8 kurang 9 hasilnya negatif 1. Oke, kita masih lanjut untuk soal integral tentu. Nilai P yang memenuhi integral 4x tambah P dengan batas min 1 sampai 3 sama dengan 8 adalah, berarti ini kita integralkan dulu baru bisa kita peroleh nilai P. Nah, integralkannya sama kayak tadi. Gimana tadi? Integral 4x tambah P dengan batas min 1 sampai 3 dx sama dengan 8. Nah, berarti ini integralnya 4/2 x pangkat 2 tambah
PX. P ini berarti konstanta dengan batas min 1 sampai 3 sama dengan 8. 2x kuadrat tambah PX dengan batas min 1 sampai 3 sama dengan 8. Substitusi. Yang mana kita substitusi dulu? Angka yang besar di atas. 2 kali 3 pangkat 2 P kali 3 kurang. Untuk masukkan angka setelahnya kurang, jangan lupa kurung. 2 kali min 1 kuadrat tambah P kali min 1 sama dengan 8. Ini 2 kali 9 tambah 3P kurang 2 kurang P sama dengan 8. 18 tambah 3P kurang 2 tambah P sama dengan 8. Ini 16 tambah 4P sama dengan 8. 4P sama dengan min 8. Didapat P-nya negatif 2. Selanjutnya, kalau ini P-nya adalah angka di fungsi, sekarang ini P-nya adalah di batas. Oke, kita integralkan dulu. Soal kita integral 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 dx sama dengan 25. Itu untuk batas P sampai 3. Kita integralkan dulu. Berarti ini 3/3 x pangkat 3 tambah 2/2 x pangkat 2 tambah ini 1. Berarti kasih x dengan batas P sampai 3 sama dengan 25. Kita sederhanakan dulu. X pangkat 3 X pangkat 2 tambah X dengan batas P sampai 3 sama dengan 25. Substitusikan. Ini 3 pangkat 3 3 pangkat 2 3 kurang P pangkat 3 P pangkat 2 tambah P sama dengan 25. 9 3 pangkat 3 27. 9 3 kurang P pangkat 3 kurang P kuadrat kurang P sama dengan 25. Ini 39 kurang 25 kurang P pangkat 3 kurang P kuadrat kurang P sama dengan 0. 39 kurang 25 14 ya. Kurang P pangkat 3 kurang P kuadrat kurang P sama dengan 0. Berarti ini kalau kalikan negatif P pangkat 3 tambah P pangkat 2 tambah P kurang 14 sama dengan 0. Nah, ini harus kita faktorkan menggunakan corner. Mungkin di matematika peminatan udah ada yang belajar untuk mencari akar atau faktor untuk pangkat 3. Maka ini akan kita selesaikan menggunakan corner. Tadi sampai sini tadi ya, belum selesai. Kemudian kita lanjutkan. Untuk formula itu gimana? Ambil angka-angka yang berada di depannya. Berarti ini 1, di sini 1, 1, min 14.
Oke, kita akan coba dengan angka faktor dari 14. Faktor dari 14 itu ada 1, 2, 7. Berarti kita akan coba plus minus 1, plus minus 2, plus minus 7, plus minus 14. Oke, nanti yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan Horner akan kita bahas di matematika peminatan. Kebetulan untuk soal nomor 4 ini memang harus kita menggunakan Horner karena dia mencari faktor pangkat 3. Nah, kita coba yang pertama positif 1. 1 kali 1, 1. Ini 2. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Untuk faktor dia hasilnya harus 0. Sedangkan di sini min 14 tambah 3 hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti kita coba angka lain. Kita coba angka 2. 1 kali 2, 2. Ini 3. 3 kali 2, 6. 7 kali 2, 14. Hasilnya 0. Berarti ini salah satu faktornya adalah P sama dengan 2. Untuk ini awalnya dia pangkat 3. Maka ini jadinya P kuadrat tambah 3P tambah 7. Ini tidak bisa kita faktorkan, berarti yang kita ambil hanyalah P sama dengan 2. Yang ini akan kita pelajari nanti ya di matematika peminatan. Tapi ini secara umumnya cara menentukan faktor pangkat 3 adalah seperti ini. Maka yang kita ambil nilai P-nya sama dengan 2 karena untuk yang ini tidak bisa dia difaktorkan. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan bahas soal cerita untuk integral ini. Soal aplikasi ya. Oke, ini dia. Sebuah kurva melalui titik negatif 3, negatif 3 bersamaan garis singgung kurva di setiap titik dinyatakan dengan dy per dx sama dengan 4x tambah 5. Persamaan kurva tersebut adalah, nah ingat kemarin itu materi aplikasi turunan kita mencari persamaan garis singgung. Sekarang ada diketahui persamaan garis singgungnya, kemudian ditanya adalah persamaan fungsi. Maka ini adalah anti turunan dari soal. Maka kita selesaikannya menggunakan integral. Nah, yang diketahui di sana adalah dy per dx sama dengan 4x tambah 5. Jadi kalau kita kali silang, maka dy sama dengan 4x tambah 5 dx. Nah, yang ditanya itu kan persamaan kurva. Persamaan kurva itu dalam bentuk y sama dengan. Maka kita integralkan kedua ruas, integral kiri dan integral kanan. Integral dari dy adalah y. Ini kita integralkan, jadinya 4 per 2
X pangkat 2 tambah 5X. Ingat, ini nggak ada batas, jadi jangan lupa tambah C. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X tambah C. Nah, untuk menentukan nilai C, maka kita harus mensubstitusikan nilai min 3 ini, min 3, min 3 ke persamaan. Berarti ini untuk X, yang ini untuk Y. Maka Y kita ganti di sini, min 3 sama dengan 2 kali min 3 dikuadratkan ditambah 5 kali min 3 tambah C. Min 3 sama dengan min 3 dikuadratkan 9 kali 2 18 tambah ini min 15 ya, tambah C. Min 3 sama dengan 3 tambah C. Min 3 kurang 3 sama dengan C. Min 6 sama dengan C. Sehingga dapat kita peroleh persamaan kurva ini tadi ya. Kan C nya belum ada. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X kurang 6. Nah, inilah persamaan kurva dari soal nomor 1. Oke, sekali lagi diingatkan kepada adik-adik, kalau ada soal yang mau dibahas bisa WA ke Teacher Dani sehingga bisa kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk ke contoh soal aplikasi yang kedua. Nah, ini soal kedua. Reno menjatuhkan bola dari atas gedung dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal bola 2 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan bola pada detik ketiga. Nah, pada materi turunan kita ada belajar kalau jarak diturunkan ke kecepatan, diturunkan lagi ke percepatan. Sekarang kita belajarnya integral. Diketahui percepatan, ditanyanya kecepatan. Ini jarak, kecepatan, percepatan. Kalau diketahui percepatan, yang ditanyanya kecepatan,
maka itu kan dia ke atas, makanya ini kita pakai integral. Jadi VT karena dia dalam detik dalam waktu, VT sama dengan integral dari AT dt di integral dari karena menjatuhkan bola dari atas gedung dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini 10 T dt. Nah, ini integralnya, integral dari 10 T adalah 10 per 2 T pangkat 2 tambah C di 5 T kuadrat tambah C. Karena menjatuhkan bola, dia tidak sebut dalam T ya, berarti ini integral 10. Ini hasilnya adalah 10 T tambah C. Kemudian kecepatan awal bola 2 meter per sekon. Kecepatan bola awal, berarti kalau awal pada saat T-nya sama dengan 0. Kecepatan awal, berarti pada saat T sama dengan 0, kecepatannya sama dengan 2. Ini sama dengan 10 kali 0 tambah C. Ini 2 sama dengan C. Yang ditanya adalah berarti V, kecepatan itu rumusnya adalah 10 T tambah C-nya udah dapat 2. Yang ditanya adalah pada saat T sama dengan 3. Substitusikan lagi, berarti V3 sama dengan 10 kali 3 tambah C. C-nya tadi adalah 2 ya. Ini 30 tambah 2, berarti 32 meter per sekon kuadrat. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, yaitu jam 11. Jangan lupa di IG Eksis Padang. Terima kasih.